terlalu maksa banget. Intinya sih kalau ikan yang ada di sini siap breeding, kita breeding. Cuma karena ini ada yang ya pasti ujung-ujungnya cuan guys. Jadi kalau ujung-ujung cuan pasti saya jual nih kayak gitu guys. Jadi ya siapa sih yang nggak mau nih kalau ikan ini laku kejual, nanti bakal kita dapat lagi lah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau milih beberapa ekor ikan cupang kita nih guys. Jadi beberapa ekor ikan cupang kita yang udah ada yang pesen, dan alhamdulillah lagi ikan-ikannya ini sebagian udah laku dan sebagian lagi ini buat kita taruh di teman kita nih guys. Jadi dia sekalian untuk review ikan-ikan hasil silaan kita. Jadi hasil gimana ikannya, gimana bentuk anatominya, yang pasti ini kan cupang hasil silaan kita semua yang ada di sini. Cuma saya sortir 10 ekor untuk ditaruh di koleksi di sana nih guys. Jadi kebenaran teman kita ini dia juga hobi ngekip ikan cupang, ikan cana juga kayak gitu guys. Jadi kita bakal pilih beberapa ekor ikan cupang kita nih, bakal kita taruh di sana. Nah, rencananya ikan apa aja nih. Jadi ini sekalian kita update juga ikan cupang yang kemarin sempat kita breeding, gimana hasilnya nih guys, kita kasih tahu teman-teman. A few moments later. Jadi ini kita lagi ngebreed antara ikan cupang yang beli di pasar ikan hias Jatinegara. Ini female-nya pakai Dumbo Air plakat glowfish, dan ini si male-nya kita pakai Half Moon Dumbo Air glowfish tuh guys. Jadi sama-sama bawa darah lain glowfish, cuma perbedaannya dari ekornya ini, yang satu plakat dan yang satu ini Half Moon. Jadi apa enggak ikannya, mungkin bakal kita lanjut update lagi nih. Jadi kalau kita lihat ini kayaknya si male ini kurang bagus jaga buih, dan kemungkinan yang galak female-nya juga kita nggak tahu juga karena ini udah masuk hari kedua nih. Oh jadi ternyata si male-nya ini sakit guys. Jadi kita harus treatment, kita angkat. Ini kalau kita lihat si female-nya malah buihnya gede nih. Jadi karena kita ngebreed di akuarium, jadi kondisinya kayak gini nih. Jadi kita angkat aja male-nya, kita pindahin, kita rawat. Karena kalau lihat dari ekornya sendiri, ini kemungkinan dia kena sakit guys. Jadi kalau sakit gini, kalau disaranin tuh jangan di breeding, malah bahaya, malah nanti nggak jadi. Nih contoh ikan sakit nih, kuncup ya guys, kayak gini nih ikan cupang ini. Nih guys, ini contoh ikan cupang Dumbo Air yang sakit nih, kuncup. Kita nggak tahu kenapa, mungkin kemarin kita belum terlalu lama untuk treatment sendiri. Kalau di Dumbo Air itu biasanya dari ekornya itu rawan yang namanya kena pin root atau ekor kuncup. Jadi kalau untuk perawatan Dumbo Air sendiri itu harus diprioritas guys, karena kalau udah kuncup kayak gini, apalagi kalau udah kena pin root, itu agak lumayan bahaya banget guys. Ikannya mungkin nggak bakal bisa perform lagi, atau biasanya ekornya susah untuk balik lagi ke semula kayak gitu guys. Jadi ini bakal kita ganti indukan, mungkin indukan yang keplakat juga Dumbo Air, cuma masih silangan nih. Jadi ini sekalian kita treatment, kita tunggu ekornya bagus lagi, nanti baru kita breeding guys. Jadi kita angkat aja nih, kita pisahin nih guys. Malah ntar ujung-ujungnya nggak jadi, ntar malah si male-nya mati kayak gitu. Jadi kalau breeding ikan cupang itu nomor satu tuh lihat si indukan sendiri sehat apa enggak, terus birahi apa enggak, itu nomor satu guys. Walaupun awalnya kita lihat sehat nih, tapi kalau lihat hari keduanya malah ikannya malah kuncup kayak gini nih. Ini kita pisahin aja nih guys ikannya nih guys. Nih guys, kita udah dapet dari land Big Air, tapi ini bukan Dumbo. Cuma kalau kita lihat ini earnya lumayan cakep nih, walaupun gak segede kayak Dumbo Air. Cuma ini dari land Soft Gold nih, dan kita mau crossingin sama yang glowfish itu tuh female-nya. Nanti gimana hasilnya bakal kita update lagi nih. Tadi ini kita ganti pasangan nih, karena si Half Moon Dumbo Air itu lagi sakit guys. Jadi mau nggak mau kalau kondisi sakit itu kita harus ganti indukannya, karena kalau nggak diganti itu bahaya guys, pasti ntar bakalan mati si indukannya, si jantannya kayak gitu guys. Nih ini kita siapin buat breeding lagi nih. Cuma kalau baru ditemuin, kalau bisa sih jangan dilepas, kita sekat dulu, kita treatment dulu biar si jantannya bikin buih, baru nanti bakal kita lepas tuh. Kalau cara saya sih kayak gini, harus ngelakuin penjodohan. Jadi mungkin teman-teman yang enggak melakukan penjodohan
Mungkin beda caranya kayak gitu guys tuh. Jadi yang penting mah breeding ikan cupang mau dijodohin mau enggak, bebas-bebas aja. Kalau alasannya harus dijodohin itu saya menghindari kualitas ikan sendiri. Nanti kalau misalnya digabungin langsung kita nggak tahu kondisi ikannya galakan antara male dan female galakan mana, kasihan ntar malah si female-nya biasanya ekornya bakal hancur kayak gitu. Biasanya kalau yang udah dijodohin itu nggak terlalu hancur-hancur banget tuh, beda sama yang kita baru langsung ketemuin. Nah itu pun dari sharing pengalaman saya nih. Jadi langsung kita pindahin aja nih si male-nya nih, mudah-mudahan nanti ganti indukan ini malah jadi kayak gitu guys. Oke guys, jadi ikan yang pertama ini kita pilih dari jenis half moon crown-tail glowfish nih. Kenapa disebut glowfish? Ya dari matanya glowfish atau ikan cupang hulak ya. Terus kenapa harus dibilang crown-tail? Ini ekor ujung raynya ini bentuk cagak kayak gini tuh, kayak mahkota. Dan cuma ini ekornya kayak half moon, cuma ini setengah HMPK guys tuh. Jadi ikan cupang ini rencana bakal kita bungkus dan mau kita bawa nih ke teman kita guys. Jadi dia sekalian buat display juga, sekalian buat bikin galeri spesial untuk ikan-ikan cupang silangan yang ada di rumah kita nih. Mungkin teman-teman nanti bisa langsung cek aja nanti di YouTube teman saya ini guys. Jadi ikan ini bakal saya taruh di tempat dia. Jadi hasil silangan saya nanti bakal saya sebarin ke teman-teman para petani yang ada di sini nih. Mulai dari dumbu air silangan glowfish, dumbu air Nemo nanti bakal saya taruh di sana. Tuh, kayak gitu guys. Jadi ini langsung kita bungkus aja ya. Nih, menurut teman-teman kira-kira bagus gak nih warna purple kayak gini nih? Atau warna ungu kayak gini nih? Half moon, glowfish, crown-tail glowfish nih. Guys, langsung kita bungkus aja nih guys. Nih guys, jadi untuk ikan dan kedua dan ketiga, ini yang kedua ini dari jenis half moon glowfish nih. Jadi ini bakal kita bungkus juga. Cuma ini ekornya nggak full half moon. Kemungkinan ini bau genetik HMPK nih. Karena male-nya yang pertama itu kita pakai HMPK. Jadi ekornya nggak full kayak half moon. Kayak gitu guys. Jadi kalau ikan silangan tuh biasanya nggak maksimal banget untuk di anatomi. Jadi untuk lanjutan breedingannya kita harus benar selektif. Kalau emang bikin keturunannya tuh bagus kayak gitu tuh. Jadi kalau ikan silangan tuh nggak semuanya langsung jadi. Awalnya sih pengen bikin HMPK semua. Jadinya malah kayak gini guys tuh. Jadi ini sharing pengalaman saya aja. Nah untuk ikan ketiga ini dari jenis crown-tail nih. Jadi crown-tail ini inbreedan sih. Cuma ekornya nggak jadi kayak crown-tail yang bener-bener ekornya crown-tail apa ya istilahnya ya. Crown-tail king crown-tail enggak juga sih, ini kayak crown-tail biasa lah. Atau kita sebut nih crown-tail balon yang biasa banyak di pasaran nih. Dan ini juga bakal kita bungkus juga, nanti bakal kita bawa ke teman kita juga nih guys. Jadi 3 ekor ikan cupang ini bakal ada di sana semua nih. Jadi kita mau bawa ikan-ikan yang beda. Jadi dia tuh punya ikan-ikan yang unik dan sekiranya masih jarang juga. Dan kedua ya istilahnya ada nyari yang beda lah. Untuk koleksi biasanya punya ikan tuh nggak semuanya sama, cari perbedaannya kayak gitu tuh buat teman-teman yang pengen koleksi ikan cupang. Jadi kalau ikan cupang sendiri sebenarnya dari anatomi juga macam-macam jenisnya. Ada yang dumbo air, ada yang big air, ada yang crown-tail, ada yang half moon crown-tail, ada yang kayak gini nih, half moon glowfish, ada glowfish plakat, ada macam-macam pokoknya gitu guys, masih banyak jenisnya. Jadi kesini-sini trennya makin lama makin banyak tuh. Dan ini langsung kita bungkus aja deh. Jadi udah 3 ekor ikan cupang dan tinggal 2 ekor lagi nih bakal kita review lagi. Kita kasih tahu ke teman-teman. Jadi 2 ekor ikan cupang berikutnya ikan apa ini guys? Langsung kita bungkus aja guys. Nih guys, jadi untuk ikan keempat dan kelima ini dari jenis pensi nih. Kalau kita lihat sih ini warnanya lari ke pensi nih. Tuh yang kalau yang belakang multicolor glowfish. Walaupun ini awalnya ini kita silangan, biasanya kalau ikan-ikan silangan itu suka ada yang balik lagi ke genetik awalnya. Awal genetik dia nyilangin, biasanya indukannya dari line apa itu biasa suka balik lagi tuh, atau ke line koi atau ke line pensi kayak gitu, jenisnya pensi kayak gitu guys. Jadi ini dari pensi ini nih warnanya nih, langsung kita bungkus aja nih. Jadi ikan keempat dan kelima kombinasinya yang satu lebih ke multi glowfish, yang satu ke pensi nih guys. Jadi warna-warna ungu kayak gini nih. Jadi karena indukannya pertama kita breeding warna ungu dan keturunannya pasti nggak beda jauh keluarnya tuh. Jadi kombinasi warnanya pasti keluar lagi warna ungu tuh. Jadi cukup 5 ekor inilah bakal kita bawa ke teman kita. Nanti rencana kan dia mau minta male aja. Nanti untuk female-nya untuk edukasi breedingnya mungkin nanti bakal kita videoin juga nih guys. Jadi kita udah breeding ikan cupang dan sekalian 5 ekor ini kita bungkus. Dan ini terakhir nih guys. Jadi terakhir katanya ada yang mau ikannya nih. Cuma ini kita jual ke teman kita nih si Kokoh nih. Katanya si Kokoh mau ikan RGG kita yang ada di rumah.
karena kita jujur aja kita nyortir RGG ini dari banyak jenis, jadi kombinasi warnanya sama rintiknya yang bagus menurut saya itu cuma satu, dan ini ikannya nih kita kasih tahu ke teman-teman nih guys. Nih guys, jadi ikan yang keenam ini dari jenis RGG kayak gini. Nah tuh, jadi RGG kayak gini ini bakal kita bungkus juga nih, kita bawa ke si Koko nih. Ini lumayan harganya lah guys, lumayan lah, bisa lah buat beli kolak atau buat jajan kayak gitu guys, buat buka puasa. Dan ini ikan yang emang kita bilang ini genetiknya stabil, karena ini sampai sekarang ikan tuh nggak balik lagi ke basegel atau balik lagi ke warna ada putih kayak FCCP kayak gini. Dan ini sampai sekarang masih rintik tuh, jadi ini rintiknya warna putih, cuma kalau ditembak sama cahaya flash dia bakal keluar warna gold nih. Jadi ya ini merah juga pekat banget tuh. Jadi menurut teman-teman kira-kira bagus gak nih RGG-nya nih? Tuh. RGG-nya dari Red Gold Red Gold Galaxy nih guys. Ini kayak gini warnanya nih. Tuh, jadi tadinya sih kita mau project sama silangin sama APC, tapi yang dapat dari warna merah, was merahnya. Tuh. Jadi karena ikannya laku ya mau gimana lagi, jadi kita nggak jadi breeding karena lagi-lagi kondisi di sini tuh lagi ngebangun, jadi mau nggak mau kita untuk breeding seadanya dan nggak terlalu maksa banget. Intinya sih kalau ikan yang ada di sini siap breeding, kita breeding. Cuma karena ini ada yang ya pasti ujung-ujungnya cuan guys, jadi kalau ujung cuan pasti saya jual nih kayak gitu guys. Jadi ya siapa sih yang nggak mau nih kalau ikan ini laku kejual, nanti bakal kita dapat lagi lah kayak gitu guys. Jadi sekalian di sini juga katanya sih mau dikembangin dan bakal dibanyakin guys. Nah paling 6 ekor ini udah kita bungkus nih. Nah kita bungkus dan kita kasih ke teman-teman nih guys. Nih guys, jadi ikan ini yang bakal kita bawa ke temen nih 5, dan yang ini satu nih. Nih, yang satu bakal kita bawa ke si Koko nih. Jadi ini ikan-ikan dari jenis-jenis yang berbeda nih. Mulai dari krontel half moon, terus ini krontel biasa atau krontel balon nih, biasa yang dijual di pasar banyak nih. Dan ini dari multicolor glowfish, sama ini pensi nih. Pensi kayak purple ungu kayak gini. Sama ini dari hasil silangan juga, cuma nggak bawa darah glowfishnya. Kalau yang ini dari half moon glowfish tuh, cuma ini ada warna kayak tanconya di kepalanya nih. Yang terakhir ini RGG nih, kita bawa ke si Koko nih. Yes, jadi kita udah bungkus total ada 6 ekor ikan cupang kita yang bakal kita bawa ke teman kita, dan sekalian kita kasih tahu ke teman-teman jenis ikan apa aja udah kita jelasin, dan sekalian kita update ikan cupang kita juga yang lagi di breeding nih. Jadi ternyata kalau breeding kondisi indukannya lagi nggak sehat pasti nggak jadi, walaupun awalnya kita lihat sehat. Tapi ya lagi-lagi kalau untuk breeding ikan cupang tuh harus dikontrol guys, gimana kondisi ikannya itu penting tuh, karena itu jadi acuan juga ketika kita mau breeding ikan cupang nanti hasilnya gimana. Dan pastinya kita harus dikontrol aja dah, hari pertama dan kedua harus dicek tuh. Jadi ada yang tiba-tiba hari pertama kedua jadi ada kayak gitu guys. Jadi ya itu uniknya di ikan cupang. Jadi ya kita intinya sih harus banyak belajar dari pengalaman sehari-hari guys. Jadi setiap breeder tuh mungkin caranya beda-beda. Cuma kalau saya sih ini sharing pengalaman saya waktu miara ikan cupang tuh. Jadi mungkin durasi singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada kata yang salah, kita mohon maaf sebesar-besarnya guys. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.